Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu? Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Ya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu? Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tersebut. Nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Isi teks percakapan tersebut yaitu Benny dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Dengan cara mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny sangat baik dan sopan. Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Mereka berpamitan kepada ibu. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman sedang melakukan permainan tarik-tarikan. Cara bermain pada permainan tarik-tarikan hampir mirip dengan permainan tarik tambang. Bedanya, pada permainan tarik tambang menggunakan alat berupa tambang atau tali. Sedangkan pada permainan tarik-tarikan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam bermain tarik-tarikan. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar benda-benda berikut. Lengkapi tabel berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Meja wujudnya padat. Sapu wujudnya padat. Lemari wujudnya juga padat.
Keranjang buah wujudnya padat. Minyak goreng wujudnya cair. Susu wujudnya cair. Kopi wujudnya cair. Penggaris wujudnya padat. Sepatu wujudnya padat. Kursi wujudnya padat. Udara dalam ban sepeda wujudnya gas. Udara dalam balon wujudnya gas. Botol wujudnya padat. Tas wujudnya padat. Dan simpai juga wujudnya padat. Perhatikan gambar. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Benny dan teman-teman berpamitan kepada keluarga Edo. Nomor 2. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Iya. Nomor 3. Kapan kita harus berpamitan? Saat pergi dari rumah, saat pulang dari rumah orang lain. Nomor 4. Menurutmu, mengapa kita perlu berpamitan? Supaya tidak dicari, supaya orang tua tidak khawatir. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, menyapa dengan senyum, merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Sikap ini juga menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Sikap ini merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang keempat, bermain sampai larut malam. Sikap ini juga tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang terakhir, yaitu duduk dengan sopan, merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kerjakan soal latihan berikut ini di buku tulis kalian ya. Tulislah dengan rapi dan kerjakan dengan teliti. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.